Demokrat ancam akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies Baswedan jika tak umumkan capres pada bulan ini. Benarkah ini merupakan sinyal bahwa Partai Demokrat akan mundur dari koalisi perubahan dan tidak lagi mendukung Anies Baswedan? Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Ya kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik dan masyarakat yang ingin perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024 serta memenangkan Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Peta formulasi koalisi ini, Nana, kita tahu terdiri 3 partai, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini memiliki kekuatan politik relatif imbang, ketiga-tiganya. Kalau kita perhatikan 3 partai ini kan sama, kekuatan kursinya dan seterusnya. Sehingga menyebabkan ketiga partai ini memiliki daya tawar dan daya tekan politik yang juga relatif imbang. Nah, di titik inilah sebenarnya bisa positif, tapi bisa menjadi tantangan di mana kerumitan itu akan muncul. Kerumitan politik untuk menentukan cawapres. Satu saja, kalau tidak sepakat, misalnya di antara 3 partai ini ada satu yang tidak setuju soal, bukan hanya soal cawapres, soal kapan mengumumkan, maka tidak bisa terjadi ini koalisi ini. Kalau koalisi dibangun tidak dengan kokoh dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya PKS tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama. Kapan memutuskannya, mendeklarasinya, tentu kita bicarakan bersama. Siapa saja alternatifnya bersama. Meskipun kata Pak Surya Paloh, yang memutus dan memilih cawapres itu kan Pak Anies. Nggak apa-apa, kita setuju juga, nggak ada masalah. Tetapi kan sebelum di situ kita bicarakan dulu sama-sama. Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. 3 tokoh yang surveinya tertinggi itu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Hanya Anies lah yang situasinya saat ini paling rentan. Karena ketiga partai pengusung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu nggak punya ikatan yang kuat di antara mereka bertiga. Dan ikatan sekarang ini, sementara ini, sangat bisa putus. Karena masing-masing partai pengusung Anies yang mereka ikatkan diri dalam nama koalisi perubahan, sebenarnya itu saling mengancam. Partai Demokrat terus-menerus memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anies. Karena hanya itulah syarat yang membuat Demokrat tertarik untuk bergabung di koalisi perubahan. Sedangkan Nasdem sudah pasti nggak mau. Karena jelas nama AHY itu tidak menjual dan potensi kalahnya itu besar. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut bahwa partainya mengajukan usul kepada bakal calon presiden Anies Baswedan agar deklarasi calon wakil presiden disegerakan pada bulan ini. Usulan ini disebut Andi mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, kembali menempatkan Anies di peringkat ketiga, dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Unggul dari Anies, di posisi kedua adalah Ganjar Pranowo, dengan suara sebesar 34,2%, dan peringkat pertama diisi Prabowo Subianto, dengan suara sebesar 38%. Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung dilakukan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat pergeseran dinamika politik yang cukup mengejutkan terkait koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
sebagai capres. 3 partai yang rencananya mau mengusung Anies mulai meragukan terbentuknya koalisi perubahan. Partai Demokrat sudah mengancam bakal tarik diri jika cawapres Anies tidak kunjung dimunculkan. Maksudnya, mereka menarik diri kalau cawapresnya bukan AHY. Kalimat itu memang tidak dinyatakan secara terbuka, tapi kita semua paham maksudnya. Karena salah satu alasan Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan adalah untuk mengerek nama AHY setinggi-tingginya. Pernyataan soal kajian ulang dukungan dari Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan menjadi titik nadir koalisi perubahan. Partai Demokrat memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas Anies. Bagaimanapun suara Demokrat masih lumayan. Demokrat tentu harus berhitung cermat. Kalau mereka tidak mendapatkan kursi cawapres, mending dapat kardus dari Prabowo. Saat ini Demokrat perlu mempertimbangkan konsekuensi diri mendukung Anies. Mereka kalau Demokrat tidak mendapatkan keuntungan, untuk apa susah payah mendukung Anies? Jika Demokrat benar-benar menarik diri, maka itu akan berdampak negatif pada Anies. Elektabilitasnya bakal jeblok. Dia berpotensi kehilangan kepercayaan dari pemilih yang telah menyokong Anies sebagai calon presiden. Karena para pemilih pasti menarik dukungan jika partai pengusung Anies bubar jalan. Pernyataan pedas Demokrat itu mendapat sentilan dari Partai Nasdem. Nasdem meminta agar Partai Demokrat tidak campur tangan dalam urusan cawapres. Demokrat harus menjaga komitmen yang telah disepakati dalam kerjasama koalisi. Gampang dibaca, sentilan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan potensi ketidakharmonisan dalam koalisi perubahan. Padahal, mestinya partai-partai koalisi memprioritaskan kepentingan bersama. Mereka harus menjaga koordinasi serta komunikasi yang baik guna menghindari ketegangan yang berpotensi memecah belah koalisi. Pernyataan Nasdem memang terdengar arogan. Mestinya, mereka jangan berlagak seolah tak butuh suara Demokrat. Karena kalau Demokrat mundur, otomatis koalisi perubahan bubar. Sementara PKS hari ini juga sudah mulai usil. Mereka meminta koalisi perubahan mengambil 2 langkah supaya tidak ketinggalan. Maksud PKS tentu tidak jauh beda dari Demokrat. Mereka meminta kejelasan soal nama cawapres Anies. Sebab, jika PKS tidak mendapatkan tempat dalam koalisi perubahan, mungkin sekali mereka balik arah dukung Prabowo. Karena di masa lalu, keduanya sudah ada sejarah. Kondisi inilah yang membuat Anies dakdikduk tidak karuan. Hari ini, elektabilitasnya sudah meluncur jatuh. Calon pemilih agaknya tidak lagi menaruh harapan padanya. Koalisinya saja terancam bubar. Maka, lebih baik mereka memilih calon-calon yang pasti maju. Anies pantas cemas dengan adanya ketidakpastian dalam koalisi yang dapat mengganggu jalannya kampanye dan merusak citra politiknya. Dan yang paling penting lagi, kekacauan itu akan berpengaruh pada tiket maju capres nantinya. Begitulah jika sebuah koalisi tidak dibangun dari dasar hati untuk kepentingan bangsa. Koalisi perubahan terbentuk karena kepentingan untuk memajukan cawapres. Karena dulu Anies dianggap sebagai pengganti Prabowo, tapi agaknya kesan itu mulai luntur. Prabowo justru mendapatkan momentum untuk terus naik mendekati Ganjar, sementara Anies telah sampai pada momen stagnasi,